Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JJ Jailani. Saya adalah guru yang bertugas di SMA Negeri 15 Garut. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi fisika tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik. Materi ini untuk kelas 12 semester 1. Mungkin pengertian dulu. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Secara umum, arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoida dengan frekuensi F. Jika I sama dengan I maksimum sin omega T plus Pi per 2 dan tegangan atau Pt sama dengan Pi max sin omega kali T, di mana I adalah kuat arus listrik, IM adalah I maksimum, Pi adalah tegangan, PM adalah tegangan maksimum, T adalah waktu, F adalah frekuensi, dan omega adalah frekuensi sudut. Berikut adalah gambar arus dan tegangan arus bolak-balik. Jadi semuanya berbentuk sinusoida. Dalam arus bolak-balik ada beberapa nilai yang ada, yaitu nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata. Untuk nilai maksimum diperoleh dari generator, ditentukan oleh yang pertama adalah N, jumlah lilitan, yang kedua adalah B atau medan magnet, A adalah luas penampang kumparan, dan omega adalah kecepatan sudut. Itu besaran-besaran yang menentukan nilai dari tegangan atau arus maksimum. Kemudian yang kedua adalah nilai efektif. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah atau DC. Nilai efektif ditunjukkan oleh alat ukur seperti voltmeter, ampermeter. Sedangkan nilai maksimum ditunjukkan oleh osiloskop. Itu dengan cara mengukur berapa tinggi dari gelombang atau puncaknya. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoida adalah 1 per akar 2 atau 0,707 kali harga maksimumnya. Jadi secara matematika dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau Pi efektif sama dengan Pi maksimum dibagi akar 2, dan I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Arus bolak-balik. Jadi sekarang kita akan belajar rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus bolak-balik terdapat hambatan yang disebut impedansi. Hambatan total dengan satuan ohm terdiri dari hambatan atau R atau resistansi. Kemudian induktor yang memiliki hambatan dinamakan reaktansi induktif, dan kapasitor yaitu reaktansi kapasitif. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rangkaian resistor murni. Jika sebuah resistor diberi tegangan bolak-balik, arus listrik dan tegangan sepase. Itu adalah karakternya atau sifatnya. Hal ini dikarenakan nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada waktu yang bersamaan. Berikut adalah rangkaian dan grafik yang bersifat resistif murni. Jadi pada gambar kita perhatikan di sini kurva dari arus dan tegangan itu memiliki fase yang sama. Ini adalah gambar rangkaian, kemudian yang sebelah ini adalah diagram fasornya. Ya, di sini sesuai dengan hukum Ohm, arus yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kalau yang efektif berarti tegangannya efektif, kalau yang kita mencari arus maksimum berarti tegangannya pakai tegangan maksimum. Yang kedua adalah rangkaian induktor murni atau disebut dengan kumparan.
Nah, ini adalah rangkaian dari induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini adalah grafik dari arus dan tegangan untuk induktor. Ya, perhatikan. Jadi untuk rangkaian induktor itu sifatnya tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat atau setengah pi radian. Nah, di sini jika sebuah induktor diberi arus atau tegangan listrik bolak-balik, maka di sini akan memiliki hambatan. Ya, hambatan sebuah induktor itu dinamakan reaktansi induktif. Ya, sama halnya dengan resistor, di sini juga akan berlaku hukum Ohm. Ya, dengan catatan hambatan untuk induktor dinamakan reaktansi induktif, dilambangkan dengan XL, dan besarnya ditentukan oleh hasil kali antara kecepatan sudut dan induktansi diri atau L. Kemudian rangkaian yang ketiga adalah rangkaian dari kapasitor murni. Jadi ini adalah sebuah kapasitor, ya, lambangnya masih ingat, C, kemudian diberi tegangan atau sumber tegangan listrik bolak-balik, maka akan memiliki sifat kurvanya itu, perhatikan, tegangan ketinggalan oleh arus dengan beda fase 90 derajat atau pi per 2. Yang sebelah sampingnya adalah diagram fasor dari tegangan dan arus untuk kapasitor. Nah, perbedaannya, jika kapasitor diberi arus searah, maka di sini tidak ada arus yang lewat. Ya, karena kalau di sini ada sumber tegangan searah, maka ini dikatakan rangkaian yang terputus. Ya. Jadi arus tidak bisa lewat, sehingga I-nya sama dengan 0. Tetapi kalau diberi sumber tegangan arus bolak-balik, maka di sini seolah-olah ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan ini dinamakan reaktansi kapasitif atau simbolnya XC. Nah, di mana XC ini besarnya ditentukan oleh omega dan berapa kapasitas, ya, dengan nilai kebalikan. Jadi XC sama dengan 1 per omega kali C. Semakin besar kapasitas berarti semakin kecil hambatannya, dan semakin cepat berputar, ya, atau disebut dengan kecepatan sudut semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Itu hambatan dari yang namanya kapasitor, disebut dengan reaktansi kapasitif. Untuk hubungan arus dan tegangan sama dengan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per XL. Jadi di sini XR berperilaku seperti hambatan. Nah, jika ketiga alat tersebut kita gabungkan menjadi satu, maka akan kita dapatkan rangkaian seri RLC. Ya, karakter dari rangkaian RLC itu ditentukan oleh besaran dari berapa besar induktor dan berapa besar dari kapasitor. Nah, ini adalah diagram fasor sesuai dengan karakteristik yang tadi. Kalau kita padukan, maka nilai dari VL dan XL itu ke atas, sedangkan PC dan XC ke bawah. Sedangkan untuk hambatan, kita gambar fasornya adalah ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Nah, ini adalah resultan atau disebut dengan kalau tegangan adalah tegangan total, kemudian kalau hambatan dinamakan hambatan total yang dinamakan impedansi. Nah, secara matematika, karena ketiga komponen ini nilai-nilainya adalah berupa vektor, jadi perhitungan untuk persamaan tegangan dan impedansi itu dihitung secara vektor. Jadi kalau kita akan mencari berapa arus yang mengalir dalam rangkaian, jadi kita bagi tegangan total dibagi dengan impedansi atau hambatan total. Untuk rangkaian RLC ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan ini akan menjadi sifat atau karakter dari rangkaian. Nah, yang pertama, jika XL atau reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif, maka rangkaian seri RLC akan bersifat induktif. Kenapa? Karena induktor lebih dominan. Ya.
Artinya tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase, yaitu theta ini ya. Theta diperoleh dari tangan ya, yaitu VL dikurangi PC dibagi VL, atau XL dikurangi XC dibagi R ya, nilai tangannya berapa. Kemudian kita anti tangankan dan kita peroleh sudutnya. Kemudian yang kedua, jika XL atau reaktansi induktif lebih kecil dari reaktansi kapasitif, maka rangkaian bersifat kapasitif. Artinya tegangan ketinggalan oleh arus listrik, atau arus listrik mendahului tegangan juga boleh. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi, kebalikannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau XL dan XC nya memiliki nilai yang sama, maka rangkaian bersifat resistif. Nah, resistif itu berarti antara tegangan dan arus tidak ada beda fase, atau beda sudut fasenya sama. Jadi mengikuti karakteristik dari resistor. Nah, pada saat ini berarti impedansi mencapai nilai minimum ya, mencapai nilai minimum, atau arus listrik mencapai nilai maksimum ya. Pada saat terjadi resonansi, yaitu ketika XL sama dengan XC itu terjadi resonansi, maka kita bisa menghitung berapa besar frekuensi resonansi. Jadi kita turunkan mulai dari persamaan XL sama dengan XC, jadi omega L sama dengan 1 per omega C, atau omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, di sini kita dapatkan ya frekuensi resonansi itu sama dengan ya di sini 1 per 2pi akar LC. Itulah ya, itulah mungkin materi kita pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk anak-anak sekalian yang sedang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.